Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Kembali lagi, Obrolan Fighter akan menyajikan berita hangat seputar olahraga tempur yang selalu menarik untuk menjadi bahan perbincangan. Maka dari itu, sambil santai, mari kita mulai pembahasannya. Konferensi pers Khabib kemarin ternyata menghadirkan banyak cerita, mulai dari Khabib membeli saham UFC, karena memang UFC sudah untuk publik. Jadi siapapun bisa membeli saham UFC, dan kita pun bisa membeli saham UFC walaupun hanya selembar saham. Lalu soal Khabib yang kabarnya akan menjadi pemain sepak bola, namun nyatanya Khabib nggak sepenuhnya jadi pemain inti dalam tim tersebut, melainkan hanya dalam bentuk dukungan aja kepada klub tersebut. Jadi Khabib bisa kapan aja datang dan pergi ke dalam klub tersebut, alias bukan tim inti. Lalu juga soal Islam Makhachev yang menurut Khabib, Makhachev belakangan ini memberi pengaruh buruk kepada timnya, yaitu sering ngayap alias terlalu sering jalan-jalan atau main-main. Dan Khabib sebagai pelatih jelas khawatir timnya terlalu terlena dengan harta yang membuatnya lemah dalam latihan dan menjadi jauh dari sabuk juara. Intinya bolehlah liburan, tapi jangan terlalu lama dan sering, karena mengingat target timnya adalah sabuk juara. Dan tentu masih banyak lagi pertanyaan wartawan yang benar-benar memancing banyak obrolan, termasuk obrolan soal Tony Ferguson, bahwa Khabib nggak yakin Tony Ferguson dapat mengubah karirnya, dan Khabib yakin El Cucuy harus pensiun dari MMA karena kekalahan beruntunnya itu. Tony Ferguson mengalami 3 kekalahan beruntun dan tidak mendominasi dalam 3 pertarungannya. Tapi itu pun Tony kalah dari para monster terbaik di kelas ini, seperti Justin Gaethje yang ranking 2, Beneil Dariush yang ranking 3, dan Charles Oliveira sang juara. Dan Tony masih merupakan ranking ke-6, jadi nggak terlalu buruk lah untuk pensiun. Tapi bagi Khabib, karena Tony didominasi di 3 pertarungan terakhirnya dan menerima begitu banyak kerusakan, sehingga Khabib yakin bahwa El Cucuy harus pensiun. Kata Khabib, dia berusia 38 tahun. Beritahu saya bagaimana dia bisa kembali. Dia didominasi dalam 3 pertarungan terakhirnya dengan lawan yang style yang berbeda, seorang striker seperti Justin Gaethje, seorang grappler seperti Dariush dan Oliveira. Mereka semua mendominasi dia bahkan saat berdiri maupun ground. Ketika Anda berusia 38 tahun, saya yakin Anda harus ngerem dan harus ada orang-orang di sekitarnya yang mengatakan, "Hei, Anda menua, kamu harus berhenti." Meskipun Khabib berpikir bahwa Tony harus pensiun, tapi Khabib juga yakin kecil kemungkinan El Cucuy akan pensiun, karena Tony telah vokal tentang keinginannya untuk bertarung lagi dan kembali demi kemenangan. Tapi jika nanti kalah lagi, mungkin El Cucuy akan pergi, seperti apa yang Khabib katakan tentang Tony Ferguson. Tony dan Khabib ini seringkali selalu dikait-kaitkan, dimana kalau bicara Khabib seringkali nama Tony muncul. Tentu semua karena kutukan mereka yang gak pernah bertarung sama sekali. Yang gue juga bingung, kok ada ya halangan sampai 5 kali? Mulai dari yang logis seperti karena Khabib cedera, sampai alasan yang menurut gue, ya kok ada aja ya masalah sepele kayak gitu, seperti tersandung kabel lah atau apalah, bikin pertarungan impian ini batal lagi dan batal lagi. Gimana gak impian coba? Kita tahulah penguasa kelas ini siapa selama bertahun-tahun, hanya Tony dan Khabib yang selalu bertengger di papan atas. Walaupun ada selingan juara seperti Eddie Alvarez, Rafael dos Anjos, dan Conor McGregor, tapi mereka nggak bertahan lama di ranking tertinggi selama Khabib dan Tony Ferguson. Selama bertahun-tahun di jajaran top 5 selalu ada nama mereka, jadi wajar pertarungan mereka adalah pertarungan yang paling diimpikan. Apalagi dulu Tony demen banget cabik-cabik lawannya hingga penuh darah, dan otomatis fans penasaran apakah Khabib yang selama ini hingga kini tidak pernah berdarah di oktagon, apa bisa dibuat berdarah oleh Tony. Tapi ya itu dulu, sekali lagi itu dulu. Kini Tony menurun dan Khabib pensiun. Nah, bicara Khabib,
pasti juga ada yang nongol di sosmed, siapa lagi kalau bukan Conor McGregor. Conor McGregor sebagai orang yang mampu meng-KO Jose Aldo jelas panas mendengar Khabib yang menilai bahwa Jose Aldo sulit memiliki kebangkitan karir lagi di UFC. Awal pekan ini, Khabib menjadi berita utama, terutama di luar negeri, ketika meremehkan dua kemenangan beruntun Aldo baru-baru ini, dan ramai yang membanding-bandingkan pencapaian Khabib dan Jose Aldo. Kata Khabib, bagaimana dia menunjukkannya? Dia dipukuli ketika dia bertarung, seperti saat melawan Petr Yan. Seorang fighter memenangkan satu pertarungan, dan semua orang mulai berbicara. Ketika Conor McGregor melawan Donald Cerrone, dia tampak seperti singa. Ketika dia melawan lawan yang lebih kuat seperti Dustin Poirier, dia terlihat seperti ayam yang ketakutan. Melawan petarung top menunjukkan nilainya. Level timnas sepak bola Rusia akan ditunjukkan melawan timnas Kroasia, bukan saat lawan timnas Malta. Penilaian Khabib jelas nggak sama dengan Conor McGregor, maka Conor terus menyerang Khabib atas komentarnya. Kata Conor, orang ini masih berbicara, konferensi pers lagi. Anda mengotori celana Cerrone sepanjang karir Anda. Anda menarik 3 kali dari dia. Ayahmu, Tuhan mengistirahatkan jiwanya. Tidak bisa mempercayai matanya saat aku mengalahkan Cerrone. Anda tidak menghormati Cerrone, dan sekarang Aldo juga. Tapi Anda melarikan diri dan pensiun. Diam kau. Dalam cuitan lain, Conor berkata, konferensi pers lagi, hahaha. Untuk apa? Anda tidak melakukan apa-apa, sobat. Anda dan Cerrone di mana terkunci untuk bertarung sejak lama, dan Anda tidak pernah memiliki keberanian. Anda melarikan diri, dan sekarang yang Anda lakukan hanyalah berbicara seperti jalang. Aldo adalah petarung 100 kali lipat lebih dari Anda, dan akan selalu seperti itu. Wah, pantesan Conor McGregor memuji Jose Aldo di Twitternya. Ternyata untuk menyindir Khabib juga. Tapi Jose Aldo sendiri nggak ambil pusing soal komentar Khabib ini. Dan Jose Aldo meyakinkan juga bahwa dia tidak akan bertarung lagi dengan Conor McGregor. Kata Jose Aldo, tidak, saya tidak melihat diri saya melawan Conor. Saya rasa tidak akan pernah. Aku bahkan bisa mengatakan itu mungkin terjadi besok, tapi bukan itu jalannya. Saya mendukungnya hari ini. Saya berharap dia pulih dari cedera dan bertarung lagi di level tertinggi dan menjadi juara. Karena dengan begitu, dia dan saya akan selalu bersama. Entah saya down dan dia up atau sebaliknya. Orang akan selalu menyebut nama saya dan dia, dan dengan begitu kita saling mengangkat. Kata Jose Aldo, tidak men, tidak mungkin kami bertarung ulang. Saya akan berjuang untuk sabuk. Saya ingin membangun karir ini di kelas bantam dan membuat sejarah dengan cara ini. Saya senang Chael Sonnen dan yang lainnya membicarakan pertandingan ulang ini, tetapi saya tidak melihat diri saya melawannya. Saya melihat pertarungan saya berikutnya adalah di kelas bantam. Dan dengan begitu, kami akan semakin dekat untuk memperebutkan sabuk juara. Nah, kalau menurut teman-teman, apakah setuju Tony Ferguson harus pensiun? Kalau gue sih enggak, karena masih berharap Tony melawan Conor McGregor atau bahkan melawan Nate Diaz. Dan menurut kalian, mana yang lebih hebat, Khabib atau Jose Aldo? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.